Di dalam status quo, pada saat ini di Indonesia sebagian masyarakat pada akhirnya memilih untuk bersikap apatis terhadap politik yang sedang terjadi. Apatisme dari rakyat bisa dimaksudkan dalam kasus ini ada 3 hal, yaitu apatisme dalam maksud cuek karena mereka lebih mengutamakan hal lainnya yang lebih penting menurut mereka dibandingkan mengurusi sebuah sistem politik yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, apatisme di sini adalah yang dimaksudkan cuek karena mereka merasa bahwa sudah ada ahlinya yang menangani masalah sistem politik dibandingkan mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Dan kemudian apatisme yang ketiga bisa berarti bahwa apatis di sini karena rakyat menganggap bahwa politik sama sekali tidak penting dan tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak mau mengurusi sistem politik yang ada. Kemudian masuk ke ranah identifikasi masalah. Rakyat yang memiliki sifat apatisme politik menyebabkan politik di negara tersebut tidak berjalan dengan ideal. Di negara demokrasi, seharusnya masyarakat sebagai komponen yang penting dalam melaksanakan pemerintahan. Apabila masyarakat bersikap apatis, maka demokrasi tidak berjalan dan politik tidak memberikan dampak yang ideal secara positif. Mengenai politik yang ideal dan reaksi masyarakat secara ideal terhadap politik akan saya sampaikan dalam argumentasi saya. Masuk ke ranah argumentasi. Argumentasi yang pertama akan membahas mengenai apatisme terhadap politik adalah sebuah implementasi dari ketidakpedulian rakyat terhadap bangsa. Di dalam kasus ini, di negara demokrasi yang membutuhkan rakyat sebagai komponen utama dalam pelaksanaan kepemerintahan, khususnya sistem politik, maka ada sebuah standar dari reaksi masyarakat terhadap sebuah proses politik yang berputar di negaranya yang harus mereka lakukan. Saya akan membawakan sebuah standar minimal yang harus ada pada rakyat mengenai sistem politik. Di dalam sebuah politik yang pada dasarnya memiliki sistem yang berubah-ubah dan tidak tetap, maka sebuah masyarakat haruslah memiliki reaksi standar terhadap perubahan tersebut, tidak semena-mena cuek terhadap perubahan tersebut. Dalam kasus ini, reaksi standar masyarakat terhadap politik bisa dikatakan tercapai apabila masyarakat memiliki keinginan untuk memperhatikan dan mengawasi proses politik dan kampanye yang sedang terjadi di wilayah mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman akan kandidat-kandidat, akan kebijakan yang merugikan dan yang bermanfaat bagi rakyat dan sistem politik yang sedang berjalan. Dari situlah akan tercipta timbal balik yang diakibatkan dari reaksi minimal rakyatnya terhadap politik. Dalam kasus ini, Dewan Juri yang terhormat, timbal balik merupakan reaksi ideal daripada rakyat dengan sistem politik. Timbal balik di sini bisa dikatakan dilakukan dengan demonstrasi, kritik terhadap pemerintah, dan lain sebagainya, sehingga politik tersebut tidak akan semena-mena dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat, bahkan hanya untuk kepentingan politikus itu sendiri. Namun di dalam kasus ini, apabila rakyat lebih memilih apatis, maka tidak akan ada yang namanya standar minimal, apalagi sampai mencapai standar ideal. Masyarakat apatis tidak peduli terhadap politik yang akan menduduki pemerintahan mereka. Dalam hal ini mereka menolak untuk terlibat dalam agenda politik, mereka menolak untuk memilih dalam pemilu sehingga mereka golput, dan mereka tidak memiliki peran andil di dalam pemerintahan. Mereka merasa bahwa politik tidak ada dampaknya dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka bersifat apatis. Hal-hal inilah dalam kasus ini menyebabkan sebuah distraksi pada sistem politik yang akan dan sedang berjalan, sehingga yang nantinya menduduki kursi pemerintahan bukan dari hasil pilihan rakyat yang dengan secara sadar memilih pilihannya. Oleh karena itu, hal tersebut sangat merugikan orang lain walaupun individu tersebut tidak merasakan dampak dari hal itu secara langsung. Maka dari itu, seorang yang apatis terhadap politik adalah orang yang tidak peduli terhadap bangsanya dan orang yang tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan daripada mereka bersikap apatis. Masuk kepada argumentasi saya yang kedua. Apatisme politik adalah sebuah sebab terbengkalainya sistem politik. Di dalam kasus ini, Dewan Juri yang terhormat, setiap orang itu memiliki hak di dalam sistem politik. Hak mereka dalam sistem politik adalah untuk berpartisipasi sebagai warga negara di dalam sistem pemerintahan. Dan dalam hal kewajiban politik, maka seluruh rakyat wajib memberikan aspirasi terhadap sistem politik yang ada. Maka dari itu, mereka tidak boleh cuek dan tidak boleh bersikap apatis terhadap sistem politik yang ada. Maka itulah bersikap apatisme adalah pelanggaran hak dan kewajiban politik sebagai warga negara yang baik. Apabila masyarakat memilih untuk bersikap apatis, maka sistem politik akan terbengkalai. Bagaimana bisa? Kita akan menjabarkan bagaimana sistem politik. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan bagaimana terbengkalainya sistem politik dalam pemilihan kandidat melalui sistem kampanye apabila masyarakat bersikap apatis. Dalam pemilihan kandidat dibutuhkan orang-orang yang bertalenta tinggi untuk menjabat di kursi pemerintahan.
dan masyarakat adalah memiliki segudang potensi kandidat-kandidat yang terbaik, yang memiliki talent dan bakat, dan yang nantinya akan menjadi potensi-potensi kandidat representasi politik di masa mendatang. Jika semakin banyak masyarakat yang aktif dan mendaftarkan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat-kandidat yang nantinya akan menduduki di kursi pemerintahan, maka semakin banyak pula kandidat-kandidat yang berpotensi dan kandidat-kandidat yang terbaik yang akan menduduki kursi pemerintahan. Sedangkan apabila masyarakat terlalu banyak yang bersikap apatis, maka kandidat-kandidat yang terbaik itu akan menurun dan rendah, bahkan tidak ada yang berasal dari masyarakat. Dalam kasus ini, sistem politik akan terbengkalai dengan yang menjadi pemimpin bukan dari yang terbaik. Maka dari itu, saya sebagai tim pro mendukung 100% dalam perdebatan pada mosi kali ini. Terima kasih.